Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Kami di sini ingin mewawancari Ibu sebagai narasumber dari Museum Bala Putradewata. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang sejarah museum. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Trisada Anggreni. Di sini saya staf kasih koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Mungkin hanya sejarah singkat ya. Iya. Jadi museum kita ini sudah mulai dibangun dari tahun 1977-1978 dan diresmikannya pada tanggal 5 November 1984 oleh Profesor Dr. Haryati Subadyo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, museum ini sendiri adik-adik namanya biasa diidentikan atau dikaitkan dengan nama Bala Putradewata, di mana nama Bala Putradewata itu kita ambil dari salah satu raja kerajaan Sriwijaya yang telah berhasil membawa Sriwijaya ke masa keemasannya di abad ke-9. Jadi Sriwijaya itu ada dari abad 10 sampai 13, di abad ke-9 baru mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Bala Putradewata. Dan diduga pusat dari pemerintahan Sriwijaya itu ada di kota Palembang. Nah, berdasarkan klasifikasi koleksinya, museum kita ini tergolong ke dalam museum umum. Di tahun 2022 ini sebanyak 17.712 koleksi. Nah, koleksinya itu sebagian kita pamerkan di gedung pameran, ada juga yang beberapa kita simpan di ruang penyimpanan yang kita sebut dengan storage. Nah, untuk gedung pameran, kita ada 3 gedung pameran utama. Jadi gedung pameran pertama itu storyline-nya itu adalah gambaran kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan. Dan ada lagi tinggalan masa prasejarah di Sumatera Selatan, dan yang satu C-nya itu temuan Sungai Musi. Karena di tahun 2020 itu banyak sekali hibah dari penyelam di Sungai Musi dan banyak sekali teman-teman di Sungai Musi, maka kita bikinkan space khusus di gedung pameran pertama itu. Jadi ceritanya semua tentang temuan Sungai Musi, mulai dari keramik, ada manik-manik, ada uang, bahkan sampai kapal perahu kita temukan di Sungai Musi. Kalau gedung pameran kedua itu storyline-nya disusun dari masa pra Sriwijaya, tentunya terkait dengan agama yang berkembang itu ada tinggalan Hindu maupun Buddha, dan juga ada tinggalan berupa naskah-naskah Islam dan tinggalan masa Kesultanan Palembang Darussalam, dan tinggalan masa kolonial dan pendudukan Jepang sampai dengan revolusi fisik. Jadi lintasan sejarah yang panjang itu kita letakkan di gedung 2. Sedangkan untuk di gedung 3, koleksi yang kita pamerkan itu temanya kerajinan tradisional Sumatera Selatan. Mulai dari kerajinan ukiran, anyaman bambu maupun rotan, kerajinan lak, kerajinan berbahan logam, ada juga kerajinan tenun, baik tenun songket, batik maupun jemputan, ada di gedung ketiga. Nah, selain itu kita juga mempunyai taman megalit, di mana di situ taman megalit kita pamerkan 5 buah arca megalit yang rata-rata ditemukan di sekitaran Kabupaten Lahad dan Pagar Alam, itu di bagian depan. Terus ada juga bangsal arca. Kalau bangsal arca itu ada arca yang paling besar yang kita punya, atau masterpiece kita sebut dengan arca batu gajah. Dan kita juga punya 2 buah rumah tradisional. Yang pertama ada rumah limas, yang mana rumah limas koleksi kita ini sudah bangunannya asli pada tahun 1830, jadi usianya sudah hampir 200 tahun. Dan yang uniknya ini, rumah ini fotonya pernah diabadikan, dimasukkan ke dalam uang pecahan Rp10.000. Jadi itu juga yang mendorong banyak pengunjung yang ingin datang ke sini, ingin berfoto langsung dengan uang yang aslinya itu ada di mata uang Rp10.000 itu tadi. Selain itu juga kita punya ada rumah lagi namanya rumah Lamban Ulu Ogan, atau kita kenal dengan rumah Ulu. Itu berasal dari daerah Ogan Komering Ulu. Yang uniknya rumah itu dikatakan sebagai rumah yang tahan gempa karena struktur bangunannya dia tidak dibangun tancapkan di tanah, tapi ditaruh di atas batu-batu sungai besar. Saya sampaikan dan ingin berkata lagi.
Jadi kami ada di Museum Bala Putra Dewa. Kami lagi marahi AC. Kepanasan. Temu. Bentar. Kacunya ketinggian ini. Nah, menghemat tenaga.